Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep bilangan berpangkat yang nantinya kalian diminta harus bisa memahami konsep bilangan berpangkat itu sendiri, serta untuk pertemuan selanjutnya dapat mengoperasikan atau menyelesaikan operasi hitung dalam bilangan berpangkat. Oke, apa itu bilangan berpangkat? Nah, kalian simak ilustrasi berikut. Apabila terdapat bilangan real A dan bilangan bulat positif N, maka bilangan berpangkat bulat positif A pangkat N adalah perkalian berulang sebanyak N faktor dari bilangan real A. Dapat ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali bla 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 dikali A, di mana banyaknya A ini itu sama dengan banyaknya B faktor N. Jadi misal contoh 2 pangkat 3 itu artinya 2 ini harus dikalikan sebanyak 3 kali, bukan 2 dikali 3. Itu salah konsep. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4 dikali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Contoh lagi, misal 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 artinya 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Oke, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa bilangan berpangkat, misal A pangkat N, itu artinya A-nya dikali sebanyak N faktor. Nah, contoh tadi 2 pangkat 3, artinya 2-nya harus dikali sebanyak 3 kali, bukan 2 dikali 3. Terus 4 pangkat 2, berarti 4 dikalinya sebanyak 2 kali. Jadi, yang A ini namanya absis, A ini namanya basis. Basis. Dan yang N ini namanya pangkat. Jadi kalau A pangkat N berarti basisnya harus dikali sebanyak pangkat. Timbul pertanyaan, Pak, misalnya itu angkanya hanya 5. Misalnya hanya 5. 5 ini bilangan berpangkat atau tidak? 5 ini bilangan berpangkat, tetapi pangkatnya itu adalah 1. Jadi kalau ada bilangan yang tidak memiliki pangkat di atasnya atau tidak nampak, itu berpangkat 1. Lalu timbul lagi pertanyaan, Pak, apakah pangkat itu harus selalu positif? Ya, itu pertanyaan bagus. Pangkat itu tidak selalu positif. Ada kalanya pangkat itu bilangan negatif, bahkan ada pangkat yang berpangkat 0. Kita akan jelaskan. Oke. Nah, nih pertanyaannya. Bagaimana jika pangkatnya itu bilangan negatif? Nah, jika bilangan negatif, jika bilangan negatif, suatu pangkat A pangkat negatif N, ya kan? Ini pangkat negatif ya, N-nya nanti bilangan negatif. Jika A pangkat negatif N, kita bisa ubah menjadi positif, menjadi pecahan. Jadi A pangkat negatif N kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Misal, kayak contoh 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2 jika kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 10 pangkat 2. Berapakah hasil dari 10 pangkat 2? Adalah 10 pangkat 2 yaitu 10 kali 10, 100. Artinya 10 pangkat negatif 2 itu jika diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 10 pangkat 2 dan dihitung 1 per 100. Misal lagi contoh lain, misal 1 per 5 pangkat min 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, 1 per 5 pangkat min 3
5 pangkat min 3-nya kita ubah menjadi pangkat positif, berubah menjadi 1 per. Oke, yang ini kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat 3. Ini artinya sama dengan 1 dikali 5 pangkat 3 per 1. Karena ini pembagian, diubah menjadi kali dan pecahannya dibalik. Hasilnya adalah 5 pangkat 3. Misal lagi kita menggunakan variabel bukan angka. AX pangkat min 3. Kalian lihat yang berpangkat hanya X yang pangkat negatif. Yang A ini berpangkat 1 berarti sudah positif ya. Berarti yang diubah adalah X pangkat min 3. A X pangkat min 3 itu sama artinya dengan A dikali X pangkat min 3. Kita selesaikan. A dikali. Oke, Bapak ulangi. Misal A X pangkat min 3. A X pangkat min 3 ini artinya sama dengan A dikali X pangkat min 3. A-nya adalah pangkat positif yaitu 1. X-nya pangkat negatif. Kita ubah menjadi positif menjadi 1 per X pangkat 3. Baru kamu kali. A dikali 1 A per X pangkat 3. Oke guys, paham ya? Kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, itu tadi pembahasan tentang pangkat yang positif dan pangkat yang negatif. Bagaimana Pak jika pangkatnya itu adalah 0? Oke, kita lihat. Bagaimana jika berpangkat 0? Ikuti ilustrasi berikut ya. Misal, 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3. Kalian selesaikan. 8 pangkat 3 itu bagi 8 pangkat 3 itu sama artinya 8 pangkat 3 per 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512. 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512. 512 dibagi 512 itu hasilnya 1. Ini jika kita menyelesaikannya menggunakan manual ya, kita hitung manual. Jika kita menyelesaikannya menggunakan operasi bilangan berpangkat yang nanti akan kita jelaskan, 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3. Di dalam perpangkatan, jika basisnya sama dan operasinya bagi, pangkatnya dikurang. Artinya, ini kan sudah basisnya sama-sama 8. Berarti tinggal pangkatnya kalian kurang. Artinya menjadi 8 pangkat 3 dikurang 3. 3 kurang 3, 0. Berarti 8 pangkat 0. Nah, di sini kita dapat ambil kesimpulan. Jika dia berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa 8 pangkat 0 itu sama dengan 1. Apakah berlaku untuk semua bilangan, Pak? Iya. Suatu bilangan jika berpangkat 0 itu hasilnya 1. Dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi ya, jika 100 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0 tetap 1. Jadi bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Oke guys? Oke, kita coba untuk latihannya. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. 3 pangkat 3. Artinya bilangan berapa yang harus kita kali? Bilangan 3 ya. Perkaliannya sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Artinya jawabannya adalah 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 3 kali 3 9. 9 dikali 3 27. Oke. Lanjut. Soal yang kedua, negatif 4 pangkat 3 ya. Negatif 4 pangkat 3 artinya negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4.
Negatif 4, kalian ngalinya yang 4 dulu. 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Nah, sekarang apakah positif atau negatif? Kalian kalikan tandanya. Negatif dikali negatif positif. Sekarang positif yang tadi dikalikan negatif, hasilnya negatif. Kita lanjut. Nomor 3, negatif 10 pangkat 4. Nah, di sini ada perbedaan antara soal nomor 2 dan soal nomor 3. Bedanya hanya terletak di tanda negatifnya. Kalau yang nomor 2 tanda negatifnya itu di dalam kurung, kalau yang nomor 3 negatifnya itu ada di luar kurung. Beda konsepnya ya guys. Jadi kalau misalnya negatifnya di dalam kurung, mengerjakannya seperti soal contoh yang nomor 2. Tapi jika negatifnya di luar kurung, itu artinya negatif baru 10-nya kamu pangkatkan 4 kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya negatif karena di sini di luar ya, negatif. 10 kali 10 kali 10 kali 10, 10.000. Itu tadi latihan pertama untuk mengenalkan konsep perkalian. Nah, nanti di sini ada catatan untuk soal nomor 2 yaitu negatif 4 pangkat 3 tadi kan. Berarti kan negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 sebanyak 3 kali akan menghasilkan negatif 64. Nah, sekarang kalian lihat, jika bilangan negatif berpangkatnya ganjil, 3 ini kan ganjil. Jika bilangan negatif berpangkat ganjil, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Tetapi, jika bilangan negatif ini pangkatnya di sini nanti positif, pangkatnya nanti genap, dia akan menghasilkan bilangan yang positif. Nah, itu sebagai catatan ya, silahkan kalian salin di buku catatan kalian atau di LKS kalian tambahkan catatan yang tadi. Jika bilangan negatif berpangkat ganjil, akan menghasilkan bilangan negatif. Tetapi jika bilangan negatif berpangkat genap, akan menghasilkan bilangan positif. Contoh yang bilangan positif, negatif pangkat genap, misal ya, min 2 berpangkat 4. Itu artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Sekarang negatif. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif dikali negatif positif. Berarti hasilnya adalah 16. Oke guys. Lanjut guys, latihan 2. Tentukan nilai dari 5A pangkat 2 B C pangkat 3 jika A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 1. Bagaimana cara menjawabnya? Simak uraian berikut. 5A pangkat 2 B C pangkat 3. Nilai ini kalian masukkan ke sini. 5A pangkat 2 B C pangkat 3 artinya 5 dikali A pangkat 2. A nya adalah 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali B nya adalah negatif 3. Berarti negatif 3 dikali C nya adalah negatif 1. Berarti negatif 1 pangkat 3. Kan kalian selesaikan. 5 dikali 2 pangkat 2 adalah 4 dikali min 3 dikali min 1. 5 dikali 4 20 dikali negatif 3 negatif 60 dikali negatif 1. Negatif 60 dikali negatif 1 hasilnya adalah 60. Oke, untuk lebih jelas Bapak uraikan ya. 5 kali 4 20 dikali min 3 dikali min 1. 20 dikali min 3 min 60 dikali min 1. Min 60 dikali min 1 hasilnya plus 60. Oke, paham ya? Untuk lebih melatih kalian nanti silahkan aja dijawab soal yang ada di buku LKS. Oke guys, kita lanjut.
Oke guys, kita lanjut ke latihan 3. Ubahlah ke pangkat positif. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan untuk mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif menggunakan rumus jika A pangkat negatif N akan diubah menjadi pangkat positif dengan cara 1 per A pangkat N. Nah, gunakan konsep ini untuk menyelesaikan soal di latihan 3 ini. Oke, yang pertama, A pangkat negatif 5. Kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Menjadi 1 per A pangkat 5. Selesai. Lanjutnya, 2PQ pangkat min 3. Kalian lihat, yang berpangkat negatif yang mana? Yang berpangkat negatif adalah yang Q. Berarti Q-nya saja kalian ubah. 2P-nya tetap. Artinya 2P dikali 1 per Q pangkat 3. Jika kita selesaikan 2P dikali 1, 2P per Q pangkat 3. Selesai. Lanjut nomor 3. 2P pangkat negatif 2. Nah, di sini ada tanda kurung. Tanda kurung ini memiliki arti sebagai kepemilikan pangkat. Nah, jika dalam kurungnya bentuknya seperti ini, 2P. Nah, 2P-nya di dalam kurung, terus di luar dalam kurung itu ada pangkat negatif 2. Artinya negatif 2 ini miliknya 2 dan miliknya P. Ya, milik bersama. Jadi kalau misalnya diubah, yang kalian ubah ya keduanya. Artinya berubah menjadi 1 per 2P pangkat 2. Beda ceritanya jika pangkatnya seperti ini. 2 P pangkat min 2. Nah, ini artinya negatif 2-nya ini hanya milik P, ya. Negatif 2 yang ini hanya milik P. Jadi kalau kita ubah menjadi positif, menjadinya 2 dikali 1 per P pangkat 2. Jika diselesaikan, 2 per P pangkat 2. Nah, seperti itu. Jadi letak dalam kurung itu dalam perpangkatan menentukan kepemilikan pangkat. Kita lanjut nomor 4. 3 pangkat negatif 2 X Y pangkat negatif 3. Yang berpangkat negatif adalah 3 dan min 3. Ya, dan Y. Berarti itu yang kalian ubah menjadi pangkat positif. Menjadi 1 per 3 pangkat 2. X-nya tetap. Y-nya diubah jadi 1 per Y pangkat 3. Jika kalian selesaikan menjadi 1 dikali X dikali 1 X, ya, X per 3 pangkat 2 9 Y pangkat 3 Y pangkat 3 tetap. Berarti 9 dikali Y pangkat 3 hasilnya adalah 9 Y pangkat 3. Oke, ada iklan sedikit guys, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, kita lanjut. Tadi kan mengubah ke pangkat positif. Sekarang kita balik. Sekarang pangkatnya positif, kita ubah menjadi pangkat negatif. Formulanya tetap sama. Kalau yang tadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sekarang ini yang bentuk pecahan kita ubah menjadi A pangkat negatif N. Contoh. Yang pertama, 1 per 5 pangkat negatif. 1 per 5 pangkat 2. Nah, 5-nya kan pangkatnya positif. Kita ubah menjadi negatif. Menjadi 5 pangkat negatif 2. Ya, seperti itu saja. Lanjut, yang nomor 2. 2 per PQ pangkat 3. Nah, kalian lihat tanda kurungnya ya. Artinya pangkat 3 itu miliknya P dan Q. Jadi pangkat 3 itu dimiliki oleh P dan Q. Kita ubah menjadi pangkat negatif. Jadi ini kita pindah ke atas. Jadinya 2 dikali PQ pangkat min 3. Ya, seperti itu saja. Lanjut. Nomor 3. P per 2 pangkat 3 A pangkat 2. 2 dan A itu pangkatnya sama-sama positif. Kita pindah menjadi pangkat negatif, kita ubah menjadi pangkat negatif. Kita pindah jadi ke atas dia. Jadi P dikali 2 pangkat min 3 dikali
A pangkat min 2. Seperti itu guys. Atau penulisannya yang bilangan dulu di depan. Kan, atau penulisan ini hanya perubahan penulisannya 2 pangkat min 3 antara A dan P yang dulu adalah A, berarti 2 pangkat min 3 A pangkat min 2 P, seperti itu. Oke guys, nah ini dulu latihan. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi operasi bilangan berpangkat. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.